Sekitar 90 kepala keluarga Kota Padang terdampak bencana dapat bernafas lega. Saat ini mereka dapat tinggal di hunian sementara Kampung Nelayan, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang menyediakan 80 rumah sementara bagi warga Kecamatan Koto Tengah, Kuranji, Nagalo, dan Pau yang terdampak oleh bencana banjir bandang pada akhir November lalu. Selain satu unit rumah, para penghuni pun telah mendapatkan fasilitas berupa kompor, gas tabung, tempat tidur hingga meja dan kursi. Selain itu pemirsa, kawasan hunian yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang ini juga disediakan 3 Starlink untuk menunjang fasilitas internet. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini penanganan bencana di Sumatera Barat? Kita tanyakan kepada rekan Rindi Salsabila yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Rindi, bagaimana kondisi para warga terdampak saat ini di sana? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Setidaknya sekitar 80 sampai 90-an kakak bisa bernafas lega untuk sekarang karena memang untuk warga Padang dari 4 kecamatan ini menerima hunian sementara begitu ya bagi mereka yang rumahnya terdampak akibat banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat yang terjadi pada 3 pekan lalu. Memang pemirsa, tadi kami sudah berbincang-bincang begitu ya dengan sejumlah warga. Mereka mengaku bahwa rumahnya saat ini sudah tidak layak huni atau memang sudah tidak bisa untuk ditempati lagi begitu karena ada yang kondisi rumahnya hanyut, lalu ada yang setengah fondasi dari rumahnya sudah mengambang di atas sungai sehingga memang berpotensi untuk ambruk ketika terjadi banjir atau longsor susulan. Dan juga tadi kami menerima informasi begitu bahwa ada ratusan anak-anak juga yang tinggal di sini. Tadi kami sempat bertemu dengan sejumlah anak, mereka tampak bermain dengan gembira di lingkungan Huntara ini. Dan sebagai informasi Rendra dan juga pemirsa, untuk Huntara Kampung Nelayan ini terletak di Kampung Nelayan, tepatnya di Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat begitu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya untuk rumah hunian sementara ini, kita sudah bersama dengan salah satu pengelola dari Huntara. Selamat pagi Mbak, namanya siapa? Ica. Mbak Ica, untuk nama lengkapnya? Okti Safani. Mbak Okti Safani. Oke, Mbak, izin mendekat. Oke, ke sebelah sini. Oke, Mbak, sebelumnya mungkin boleh tolong ceritakan sedikit terkait Huntara ini sebenarnya dibangun pertama kali bagaimana dan apakah ini memang dibangun untuk warga yang terdampak bencana banjir bandang, Mbak? Tidak, sebenarnya Huntara ini udah ada dari tahun 2019, itu waktu itu untuk korban COVID juga gitu. Ya. Lalu dialihkan menjadi hunian sementara untuk korban banjir bandang ini per tanggal berapa, Mbak? Per tanggal 10. Ya, 10 Desember 2025. Pada tanggal 10 Desember itu ada berapa kakak yang pertama kali masuk, Mbak? Ada 30 kakak. Ya. Untuk warga yang tinggal di sini itu ada dari berapa kecamatan aja, Mbak? Itu ada dari 4 kecamatan, yaitu Pau, Koto Tengah, Kuranji, dan Nanggalo. Ya. Untuk warga terbanyak itu dari kecamatan mana, Mbak? Itu yang terbanyak dari kecamatan Pau ya. Ada 38 kakak. Iya. Nah, Mbak, tadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ada banyak sekali anak-anak begitu ya. Untuk anak-anak di sini jumlahnya kurang lebih ada berapa, Mbak? Anak-anak kurang lebih tadi ada 100 ya. Iya, 100 lebih ada ya gitu. Dari Mbak, kalau kita ceritakan sedikit terkait fasilitas begitu ya. Fasilitas apa aja sih, Mbak, yang disediakan oleh Pemkot Padang bagi warga yang terdampak di sini untuk di rumahnya? Untuk fasilitas kita itu menyediakan ada kompor, gas, dispenser juga bersama galon, terus tempat tidur utama, tempat tidur anak, alas kasur, rice cooker gitu.
Untuk pembagian ruangannya ini ada berapa kamar tidur, ada berapa kamar mandi gitu? Untuk satu unit rumah itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar anak, 1 kamar utama dan 1 WC, kamar mandi ya. Lalu kalau terkait akses air dan listrik serta internet di sini bagaimana, Mbak? Ada, kita itu didukung oleh Starlink dari Komdigi juga gitu, per tanggal dari 10 hari yang lalu gitu pasangnya gitu. Ada berapa Starlink, Mbak, yang dipasang untuk menunjang fasilitas internet di Huntara ini? Ada 3 Starlink. Iya, 3 Starlink ya. Dan warga semuanya bebas untuk menggunakan Starlink tersebut. Semuanya bebas untuk menunjang fasilitas internet juga di pengungsian ini gitu di Huntara. Kalau air dan listrik bagaimana, Mbak? Air dan listrik aman, kalau listriknya pakai token, airnya ada kita pakai PDAM dan sumur bor. Ya. Kalau pakai token berarti ini kan per rumah gitu ya. Nah, untuk biaya listrik itu ditanggung oleh penghuni sendiri atau dibantu oleh Pemkot? Pemerintah, dibantu oleh pemerintah ya. Ya. Untuk per periodenya mereka bisa dapat berapa kWh, Mbak? 33 kWh. 36 ya. Belum, itu kan baru masuk gitu, jadi belum apa gitu juga ya. Berarti kalau setiap warga untuk token listrik yang habis akan diisi 33 kWh oleh Pemkot begitu? Ya, iya dari Pemkot Kota Padang ya. Kalau untuk kebutuhan makanan, minuman dan logistik lainnya bagi warga sini gimana, Bu? Alhamdulillah tercukupi, dibantu sama oleh relawan-relawan yang datang gitu, dan kita untuk langsung menyalurkan ke kamar-kamar gitu. Alhamdulillah tercukupi. Ya. Lalu kita juga gitu. Ada bantuan-bantuan dari pemerintah, relawan dan lain-lainnya juga gitu. Ya. Lalu terakhir untuk warga yang tinggal di sini itu mereka sebenarnya untuk mata pencahariannya apa sih, Mbak? Untuk aktivitasnya sehari-hari itu apa gitu? Aktivitasnya sehari-hari kan ada yang bekerja di daerah, maksudnya di tempat tinggal lamanya gitu. Ada yang buruh harian lepas, ada yang wira swasta juga gitu. Ya, ada yang berkebun, bertani juga. Ya. Mbak Ica, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga dari pihak pengelola pun tetap terus berkonsisten untuk menyediakan hunian yang layak bagi para pengungsi begitu. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya bagaimana dari pihak pengelola menyediakan hunian sementara bagi para korban yang terdampak begitu. Nah, lalu tadi kita sudah mendengarkan ya Renda dan juga pemirsa kalau dari pihak pengelola. Tapi bagaimana dengan pihak penghuni? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penghuni yakni Bapak Afrizal. Bapak izin silakan mendekat ke sebelah sini, Bapak. Oke, baik Bapak, izin boleh menghadap ke kamera. Iya, Bapak Afrizal, kalau boleh tahu Bapak warga dari desa mana dan kecamatan apa, Pak? Saya dari Afrizal dari warga desa Sungai Parak Buru, Kelurahan Batibo Panjang, Kota Tangah. Nah. Pak Afrizal, sebelumnya kami turut berduka cita atas apa yang terjadi yang menimpa keluarga Bapak. Namun kalau boleh tahu Pak, kondisi rumah Bapak sebelum mengungsi itu bagaimana, Pak? Kalau rumah saya sekarang kondisinya udah separuhnya udah masuk sungai, udah nggak bisa layak lagi dihuni. Makanya rumah itu sekarang ditinggal dan sekarang dari pemerintah kota disuruh pindah ke sini ke Perkim, ini yang disediakan Perkim. Bapak, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama Pak tinggal di Huntara ini, Pak? Kalau di sini tinggal mulai tanggal 10 kemarin, 10 sekarang udah lebih kurang 10 hari lah. Nah. Berarti Bapak adalah salah satu warga yang menghuni pertama kali di Huntara ini begitu ya, Pak? Nah, ketika pertama kali ngelihat Huntara ini bagaimana kesannya, Pak? Iya, kalau kesannya mungkin ya pertamanya enggak begitu senang, tapi gimana lagi keadaan rumah yang dihuni sekarang itu nggak bisa layak dipakai ya, terasa diterima walaupun dengan begitu berat hati meninggalkan rumah kita sendiri kan, tapi gimana lagi ya kita terpaksalah berbesar hati untuk menerima kenyataan rumah yang ada di sini. Tadi kami dijelaskan Pak kalau untuk satu unit ini ada 2 kamar, lalu juga ada meja dan kursi, dispenser, kompor dan gas. Itu memenuhi kebutuhan sehari-hari nggak Pak?
Kalau buat sekarang itu alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Kami kan di satu kamar itu disediakan semua tempat kebutuhan untuk sehari-hari. Buat masak yang diperlukan, kompor, pokoknya tempat tidur, selimut dikasih semuanya. Alhamdulillah masih bisa dipakai. Lalu Pak, kalau saat kejadian kami kembali lagi ke belakang begitu, saat kejadian rumah Bapak setengahnya sudah ada di atas sungai begitu. Itu kondisi keluarga Bapak gimana Pak waktu itu? Apakah ada yang terluka? Lalu untuk barang-barang apakah sempat untuk diselamatkan Pak? Ya waktu kejadian, tapi itu kan sebelum kejadian berapa hari itu kan musim hujan terus. Kami sudah keluarga yang di lokasi itu udah antisipasi banjir akan besar. Makanya kami waktu pas malam itu kami itu gimana namanya mengungsi duluan. Cuman anak satu yang tinggal di rumah itu yang menjaga rumah. Kebetulan itu kejadiannya kan pas mau subuh waktu banjir besar itu. Dibangunkan tetangga dia, padahal air udah masuk rumah semuanya. Di belakang itu udah roboh, tanahnya udah runtuh kan. Jadi bangunkan dia, ya yang ada di rumah nggak bisa dikeluarkan. Tapi besoknya kebetulan kan nggak hanyut, itu udah dikeluarkan, udah dibersihkan, itu banyak yang nggak bisa dipakai. Pak Afrizal, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi turut berduka cita atas apa yang menimpa keluarga Bapak akibat banjir bandang dan longsor. Semoga kondisi Bapak dan keluarga cepat pulih dan bisa beraktivitas kembali normal seperti sedia kala, dan semoga sehat selalu Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari pengelola Huntara, lalu juga dari penghuni. Dan tadi kami memang sempat mengintip begitu ya untuk bagaimana sih bagian dalam dari Huntara Kampung Nelayan di Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat ini. Memang kalau dari dalamnya ini cukup luas begitu ya untuk satu orang istri, satu orang anak, dan juga satu orang suami begitu. Dan tadi kami sudah melihat untuk kamarnya, untuk kamar pertama ini cukup luas karena ada tempat tidur yang berukuran kurang lebih queen size begitu, atau kurang lebih 100 cm dikali 160 begitu. Lalu juga untuk di kamar kedua, untuk kamar anak itu ada kasur bertingkat begitu, yang mana ini memang bisa diisi oleh 2 sampai 3 anak begitu pemirsa. Dan tadi juga lengkap ada dapur dengan kompor beserta dengan tabung gasnya. Sementara demikian laporan dari kami, Rendra, kembali ke studio. Terima kasih Rindi Salsabila, informasi langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, beragam informasi lainnya mengenai penanganan pasca bencana di Pulau Sumatera kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.